Selamat pagi, Jemaat GKI Kanan dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada minggu hari ini kita kembali bisa beribadah secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena biarpun kita belum bisa secara onsite, tetapi kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada jemaat sekalian. Yang pertama adalah penyelenggaraan perekaman ibadah kebaktian pada pagi hari ini adalah kami lakukan secara masing-masing di rumah kami dan digabungkan secara komputer sehingga kami tidak melakukan live streaming dari gedung gereja. Yang kedua adalah tentang pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh pendeta Lydia Novelia dengan tema memandang pergumulan dengan benar. Kiranya firman yang kita dengarkan ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang berbunyi di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita membacakan untuk ayat hafalan yang kita hafalkan selama sepanjang minggu ini. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita merenungkan nats ini, menghafalkannya di dalam kehidupan kita dari Senin sampai Sabtu, dan kiranya nats ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita menjalankan kehidupan kita. Jemaat sekalian, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah. Mari kita membacakan Mazmur nomor 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jaringan internet yang di rumah kita masing-masing agar berfungsi dengan baik, sehingga ibadah yang kita ikuti dapat berjalan dengan baik, dan juga kesiapan hati kita waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu kita menaikkan pujian, kiranya ini menjadi satu kesatuan yang membangunkan kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Kami memohon, berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanan, selamat beribadah. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Mari kita naikkan pujian. Kita katakan umatnya, pujilah Tuhan, haleluya.
hidupnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama menyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian umum hari ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 弟兄姐妹们，今天主日崇拜的开始是以相信我们得帮助是从造天地之耶和华的名。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督与你们同在，也与你同在。 Jemaat, saya persilakan duduk. Nats pembuka untuk kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 20 yang berbunyi demikian. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mari jemaat kita menaikkan pujian. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan semuanya kepadamu. Dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihi Engkau. Ku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas. Dan ku mau mengasihinya serta bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. 我奉献所有，与耶稣虔诚夫妇主千秋，撇弃世上所有快乐，主求你钱财所有，我奉献所有，我奉献所有，完全愿意尊主耶稣，我奉献所有。Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku, Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah,
Ku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa, pelanggaran kita sepanjang 1 minggu ini. Kita mau katakannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap diri kami yang datang di hadapan-Mu. Kami mau, Tuhan, belajar seperti pujian yang kami naikkan tadi. Kami mau berserah, Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau. Kami mau belajar, Tuhan, memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi berhala-berhala kami yang kami pegang dengan teguh dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampunilah kami dan ajarkan kami dan beri kami kekuatan untuk menyerahkan segala yang kami pegang teguh. Kami mau belajar mengarahkan pandangan kami, hati kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau kehendaki, kehidupan yang terus kami setiap hari belajar untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan pertolongan kita adalah berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. 各位弟兄姐妹们平安， Shalom Bapak Ibu sekalian, 大家都好吗？ apa kabar semuanya? 我盼望大家都健康、平安、喜乐。 Saya berharap semuanya sehat, damai sejahtera dan bersuka cita. 感谢主的恩典，给我们机会，今天能够参加线上迦南堂主日崇拜。 Bersyukur atas anugerah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengikuti kebaktian online GKI Kanaan. 听主的话之前，让我们一同来祷告。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你，这时候给我们机会来听主的话，求主打开我们的心窍，让我们能够明白主的话，也有能力行在生活上。也求主帮助我们两位软弱的使女能够配搭得好，把主的真理传达得清楚明白。感谢主，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿们。 Amin. 我们来读圣经约翰福音第6章1至21节。 Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. 约翰福音6章1至21节。 Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. 我将用华文来读1至14节，15到21用印尼文来读。 Saya akan membacakan dalam bahasa Mandarin dari ayat pertama sampai ke 14. Bahasa Indonesia dari ayat 15 sampai 21. 这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比里亚海。有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的弟兄安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童带着5个大麦饼、2条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，举目，数目约有5000。耶稣拿起饼来祝谢了，就分给那些坐的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”
他们便将那5个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了12个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知。 Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。 Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. 弟兄姐妹，我们今天讲到的主题是正确的看挣扎。 Bapak Ibu sekalian, tema khotbah hari ini adalah memandang pergumulan dengan benar. 那一般出名的人，例如很出名的明星啊、歌星啊，无论他们走到哪里，都会有许多人跟随他。 Pada umumnya orang yang terkenal misalnya seperti artis, penyanyi, kemanapun mereka pergi banyak yang mengikuti mereka. 那耶稣也走到哪里，有很多人跟随他。耶稣很出名哦，他的名传遍四周围。 Nah, Yesus juga sangat terkenal pada saat itu. Namanya sudah tersebar kemana-mana. Kemanapun dia pergi, banyak yang mengikutinya. 请问，耶稣在哪一方面很出名呢？ Permisi tanya, di bagian mana Yesus itu terkenal? 哦，原来是因为耶稣医好了许多病人。 Oh, ternyata Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sakit. 圣经说，他们看见耶稣在病人身上所行的神迹。 Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan. 因此，耶稣走到哪里，他们就跟到哪里。 Sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka mengikutinya. 马可福音记载，耶稣和门徒非常忙碌地服侍众人。 Injil Markus mencatat bahwa Yesus dan murid-murid sangat sibuk melayani orang banyak. 连吃饭的时间都没有， Sampai-sampai tidak sempat untuk makan. 所以他们就计划坐船渡过加利利海，就是提比里亚海。 Maka mereka berencana untuk menyeberangi Danau Tiberias. 他们要到一个安静的地方去休息一下。 Mereka ingin pergi ke suatu tempat yang sepi untuk beristirahat. 但是呢，没想到众人也跟上来了。 Tetapi tidak disangka orang banyak itu pun mengikuti mereka. 耶稣看到他们，没有拒绝他们，反而怜悯他们。 Ketika Yesus melihat mereka, bukan saja tidak menolak mereka, tetapi tergeraklah hatinya 因为 oleh 他 belas 们如 kasihan. 同羊没有牧人一般。 Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 因此呢，耶稣就开口教导他们许多的道理。 Lalu mulailah Yesus mengajarkan mereka tentang banyak hal.
那耶稣教导他们之后呢，天已经黑了，已经晚了。 Setelah Yesus mengajar mereka, hari sudah gelap. 那耶稣就对腓力说：“我们从哪里去买饼叫这些人吃呢？” Dan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? 耶稣问腓力，不是因为耶稣不知道怎样行，而是因为要试验腓力。 Yesus berkata demikian bukan karena Yesus tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mau menguji Filipus. 但是呢，很可惜，腓力不能够不能够处理这件事情。 Tapi sayang sekali Filipus tidak bisa atau tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini. 因为他只看见眼前的困难。他说：“假如我们有20块银子，去买给这些人吃，也是不够的。” Nah, dia mengatakan seandainya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka makan. 那根据当时的计算法呢，20两银子就是一个普通的工人8个月的工资。 Nah, menurut perhitungan pada saat itu, 200 dinar itu setara dengan gaji pegawai biasa selama 8 bulan. 可说这个数目也是很大的，而耶稣和门徒也没有这么多钱。 Boleh dikatakan jumlah ini cukup besar dan Tuhan Yesus dan muridnya juga tidak memiliki uang sebanyak itu. 所以呢，腓力只看见眼前的困难，却没有看见有耶稣与他们同在。 Oleh sebab itu, Filipus hanya melihat kesulitan, masalah di depan mata dan tidak melihat bahwa Yesus bersama mereka. 其实呢，腓力已经知道了，耶稣是弥赛亚，是救主。 Sebenarnya Filipus sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat. 我们从哪里知道呢？ Dari mana kita bisa tahu? 就是在约翰福音1章45节那边有记载， Yaitu yang dicatat di Injil Yohanes pasal 1 ayat 45. 腓力找作拿单月对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。” Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." 那问题是，腓力已经知道耶稣是弥赛亚，那么为什么腓力不求耶稣呢？ Nah, Filipus sudah tahu Yesus adalah Mesias. Kenapa dia tidak memohon kepada Yesus? 因为腓力只看见钱很少，人很多，没办法。 Karena Filipus hanya melihat uang sangat sedikit, tapi orangnya banyak. Dia tidak berdaya. 那其实在教会也曾经有这样的事情发生，看到教会要建堂，要做宣教的工作，要做培训的工作，需要很多的经费。 Nah, sebenarnya di gereja juga pernah terjadi hal yang sama. Gereja mau membangun gedung ibadah, mau mengadakan penginjilan, juga untuk pembinaan dan membutuhkan dana yang sangat 想 banyak. 到需要这么多钱，就从来没有开始做。 Mengingat membutuhkan dana yang begitu besar dan makanya tidak mulai-mulai. 可说只是一直在计划、在策划，却没有行动。 Dan mereka hanya merencana dan tidak ada tindakan yang nyata. Kenapa? 因为害怕，因为没有足够的信心。 Karena takut, karena tidak memiliki iman yang cukup. 若是凭信心开始
去做圣工，做神的工作，相信神会供应的。 Jika melakukan dengan iman, pasti Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. 神会感动众弟兄姐妹来同心奉献。 Tuhan akan menggerakkan para jemaat untuk sehati memberi persembahan. 然后呢，众弟兄姐妹也看见，哇，教会正在开始这个圣工哦，他们亲眼看见了，他们也很乐意的来奉献。 Nah, lalu jemaat pun bisa merasa, wah, gereja sedang memulai pekerjaan Tuhan. Jadi mereka bukan hanya berbicara, tapi jemaat bisa 如果 melihat 只是 tindakan 说没 nyata. 有做，弟兄姐妹也没有看到，没有看到就没有感动，要奉献什么？ Jika jemaat, kalau kita hanya bicara, jemaat tidak melihat tindakannya, maka tidak akan tergerak untuk memberi persembahan. 那接下来我们看安德烈，安德烈也和腓利一样。 Nah, selanjutnya kita melihat Andreas. Andreas seperti juga Filipus. 只看见一个孩子带着5个饼2条鱼，只看见那么少的东西，哎呀，哪里够给这么多人吃？ Dia hanya melihat seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Makanan yang begitu sedikit, mana cukup untuk dimakan. 他却没有看见有耶稣与他们同在，就有办法。 Dia tidak melihat bahwa ada Yesus bersama mereka dan pasti ada jalan keluarnya. 那这里我们看到耶稣和门徒看法不同。 Nah, di sini kita melihat bahwa pandangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu berbeda. 腓利和安德烈所看见的是人多钱少东西少，哎呀，叫他们回去自己去找吃的啦。 Yang dilihat oleh Filipus dan Andreas adalah uangnya sedikit, orangnya banyak. Wah, tidak berdaya, ya udahlah suruh mereka pulang sajalah cari makan sendiri. 耶稣看见的是什么呢？ Tapi apa yang dilihat Yesus? 耶稣也是看见这么多人啊，但是他看见人的需要，然后呢，他有怜悯他们的心，要给他们吃得饱，然后才回去。 Nah, Tuhan Yesus juga melihat orang yang begitu banyak, tetapi Tuhan Yesus memiliki hati yang belas kasihan dan ingin mengenyangkan mereka dan baru suruh mereka pulang. 弟兄姐妹们，当我们面对困难的时候，可能我们也像腓利和安德烈一样， Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga seperti Andreas dan Filipus ketika kita mengalami masalah. 只用人的看法，只使用人的看法， Hanya memakai cara pandang manusia. 因此呢，所看到的就是许多不可能的事，许多困难的事，无能为力去处理。 Maka yang dilihat adalah hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa diatasi dan tidak berdaya. 我们像他们一样，没有看见耶稣，没有感受到耶稣就与我们同在，有耶稣就有能力、有办法去处理各样的难题。 Kita seperti mereka, tidak berdaya. Jika ada Tuhan Yesus, maka kita harus percaya kita ada Yesus berserta kita, kita akan bisa mengatasi segala macam masalah. 因为我们知道主耶稣是全能的神，无所不能的神，在他没有难成的事。 Karena kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bagi Dia tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. 那接下来我们来看当那孩子愿意把他所有的交给神，他所有是什么呢？就是5个饼2条鱼。 Kita selanjutnya melihat bahwa anak itu menyerahkan apa yang dia punya seluruhnya, dan apa yang dia punya yaitu 5 roti dan 2 ikan. 那耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给众人吃。
Dan Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan mengucap syukur, lalu membagikannya kepada orang banyak itu. 我们来看他分的方法是怎么样，不是说哦呀，你一个，不可以多拿哈，没有了。圣经记载说，随着他们所要的，给他们要吃多少就拿多少，没有限制他们，要给他们吃得饱饱才回去。Bagaimana cara Tuhan Yesus membagikan makanan itu kepada mereka, dan bukannya dicatain ya, tidak boleh banyak, tapi Tuhan Yesus membiarkan mereka mengambil sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan supaya mereka bisa makan sampai kenyang. 5饼2鱼经过耶稣的祝福之后呢，能够给5000个人吃饱。若是加上妇人和孩子呢，可能有10000个人。 Nah, setelah 5 roti dan 2 ikan itu diberkati, maka itu dapat mengenyangkan 5.000 orang. Jika termasuk wanita dan anak-anak, mungkin bisa mencapai 10.000 orang. 大家吃饱了，还把剩下的就收起来，然后呢，还有12个篮子。 Setelah mereka kenyang, maka dikumpulkan sisa-sisanya itu masih dapat 12 keranjang. 我们可以看见耶稣不但吃给他们属灵的需要，也吃给他们肉体上的需要。 Kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan saja memenuhi kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka. 请问众人看见耶稣所行的神迹之后，他们的反应如何呢？ Nah, permisi tanya, setelah orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana reaksi mereka? Jawabannya ada di 众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。” Nah, orang-orang itu mengatakan bahwa dia adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia adalah 请问 Mesias. 弟兄姐妹们，那一位要来的先知所指的是谁呢？ Permisi tanya, siapakah nabi yang akan datang ke dalam dunia ini? 想一想， Coba pikir. 对了，那就是耶稣基督，世人的救主。 Benar, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 那我们看耶稣行了这个神迹之后呢，让那些众人开了他们的眼睛，能够发现这位耶稣就是弥赛亚，就是上帝的儿子，就是真神。 Setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, sudah membuka mata orang banyak itu bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat manusia. 当众人都吃饱了，心灵和肉体的需要都得作饱足了，耶稣就打发他们：“你们可以回家去休息了吧。” Setelah mereka kenyang, dikenyangkan kebutuhan rohani dan jasmani mereka, maka Yesus berkata atau meminta mereka untuk 然 pulang 后 ke 耶 rumah 稣自己 masing-masing. 上山去，要安静的在那边祷告。 Dan Tuhan Yesus ingin naik ke bukit, mau berdoa dengan tenang. 然后还有门徒呢？门徒要做什么呢？ Lalu murid-murid itu untuk apa? Mau ngapain? 那我们知道门徒的工作是什么？是抓鱼的渔夫。 Kita tahu bahwa pekerjaan murid-murid adalah sebagai nelayan, menangkap ikan. 现在众人回去了，耶稣上山去祷告了。他们要做什么呢？他们就是下到海那边去，要去抓鱼了。 Nah, orang banyak itu sudah pulang dan Yesus naik ke gunung dan mereka mau berbuat apa? Yaitu mereka pergi ke danau, mau naik perahu. 但是呢，没想到在途中忽然暴风起来，他们都很害怕。 Tapi tidak disangka dalam perjalanan itu tiba-tiba terjadi angin kencang
Mereka sangat takut. 耶稣基督虽然在山上祷告，他知道门徒正在面对风浪的危险。 Dan Tuhan Yesus sedang berdoa di bukit dan dia mengetahui bahwa murid-muridnya sedang mengalami bahaya, ancaman. 弟兄姐妹，我们若是跟神非常的亲近，当我们在祷告的时候，我们也会知道，哇，某某朋友他正在面对困难，我要打一个电话去给他，去关心他，去为他祷告，甚至知道如果他需要，我也很乐意的去帮助他。 Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, kita juga akan tahu ada seseorang yang sedang mengalami atau menghadapi masalah, dan kita berpikir akan menelepon dia, memperhatikan dia, juga berdoa untuknya. Bahkan kita tuh ingin segera bisa menolong mereka. 耶稣知道了之后，不停在那边继续祷告。耶稣知道了之后呢，凌晨3点就走在海面上去，要去救他们。 Yesus mengetahui keadaan mereka dan terus berdoa, dan sampai subuh jam 3 Tuhan Yesus menghampiri, mendatangi murid-muridnya untuk 门 menolong 徒 mereka. 看见耶稣在海面上走，就很害怕，以为是看见鬼。 Murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka sangat ketakutan, mengira itu adalah hantu. 所以20节，耶稣对他们说：“是我，不要怕。” Dan ayat 20 mengatakan, "Aku ini, jangan takut." 哇，他们听见、看见是耶稣，就非常的欢喜快乐，就请耶稣来上船来。 Ketika mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, mereka sangat senang sekali, dan mereka mengundang Yesus naik ke perahu mereka. 一件奇妙的事情也发生了。当耶稣上船的时候呢，风浪也平静了。 Dan ada satu keajaiban terjadi. Ketika Yesus naik ke perahu mereka, maka redalah angin kencang itu. 他们就很顺顺利利的到了他们所要去的地方。 Maka mereka bisa pergi ke tempat tujuan mereka dengan sangat lancar. 这件事也提醒我们说，有主耶稣基督的同在呢，就有平安，风平浪静。 Hal ini mengingatkan kita, jika ada penyertaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. 感谢主，这位耶稣就是我们今天所敬拜的真神。 Puji syukur pada Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang ini adalah Tuhan yang kita sembah, 虽 Tuhan 然 yang 目前 sejati. 新冠病毒疫情越来越可怕，听到许多我们所认识的朋友都被感染了。 Walaupun saat ini penularan COVID-19 itu sangat menakutkan, banyak teman-teman terpapar. 然后呢，他们忙着要去找那个紧急病房，到处去找，很多医院都满了。 Mereka sibuk untuk mencari ruang perawatan atau IGD karena di semua rumah sakit sudah penuh. 大家都很害怕，说：“哎呀，我们也很怕会被感染。” Semua sangat takut dan mengatakan sangat takut tertular. 但是记得耶稣说：“有我与你们同在，不要怕。” Tapi kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Ada penyertaanku, tidak usah takut. 弟兄姐妹们，很多时候我们理智上知道以马内利就是主与我们同在。 Secara intelektual kita mengetahui bahwa Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. 但是呢，当我们遇到困难的时候，我们还是会感到很害怕。
Tetapi saat kita mengalami masalah, kita juga bisa merasa takut. 为什么呢？ Mengapa? 因为我们没有看见主耶稣，我们没有感受到主耶稣与我们同在。 Karena kita tidak melihat Yesus, kita tidak merasakan penyertaan 那 Tuhan. 李秀全牧师说，我们已经习惯了，常常祷告说：“主啊，求你与我们同在。” Pendeta Li Xiuchen mengatakan, kita sudah terbiasa berdoa, Tuhan sertailah kami. 其实这是错误的祷告， Sebenarnya ini adalah doa yang salah. 因为当我们相信耶稣的那个时候呢，主就已经与我们同在了。 Karena saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itulah Tuhan sudah 所 menyertai 以正 kita. 确的祷告应当这样说：求主让我们感受到主的同在。 Nah, doa yang seharusnya adalah berdoa, Tuhan, biarlah saya merasakan penyertaan-Mu. 当我们感受到主的同在的时候， Saat kita merasakan penyertaan Tuhan, 我们就相信主在这个时候跟我一起去面对这个困难，主一定会帮助我的。 maka kita akan tahu betul bahwa saat ini Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan akan bersama saya menghadapi semua masalah. 那个时候我们就有足够的信心和力量去面对生活上各种各样的难题。 Maka saat itu kita akan memiliki iman dan kekuatan untuk menghadapi segala macam permasalahan. 所以呢，我们需要求主打开我们属灵的眼睛， Maka kita membutuhkan Tuhan membuka mata rohani kita, 让我们属灵的眼睛能够看见主与我们同在。 dengan mata rohani kita dapat melihat bahwa Tuhan menyertai kita, 感受到主与我们同在，每时每刻都与我们同在。 merasakan setiap saat Tuhan menyertai kita. 我们就不会害怕来面对世界上各种各样的难题。 Maka kita tidak akan merasa takut menghadapi segala macam permasalahan yang ada di dunia 因为 ini. 全能的神随时随刻都会帮助我们。 Karena Tuhan yang Maha Kuasa setiap saat akan menolong kita. 我们也要学习耶稣基督，看见人的需要，并且呢，立刻帮助人心灵和肉体的需要。 Kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus melihat kebutuhan manusia, menolong mereka dalam hal rohani juga jasmani. 求主加添给我们信心和力量去施行神的话。 Kiranya Tuhan memberi kita iman dan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. 我们安静在神面前祷告。 Mari kita tenangkan hati di depan Tuhan dan berdoa. Amin. Amin.
Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Shalom, Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1 Agustus kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan ini akan dilaksanakan dalam ibadah minggu secara live streaming dengan diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Untuk menyambut perayaan ini, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Kita akan ambil waktu pribadi sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengevaluasi kesiapan diri kita melalui 3 pertanyaan refleksi ini. Pertama, pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Mari kita ambil waktu sejenak memeriksa diri dan hidup kita berdasarkan pertanyaan ini. Kita hening sejenak. Yang kedua, pada perjamuan terakhir, Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa diri dan hidup kita
Berdasarkan pertanyaan ini, kita hening sejenak. Yang ketiga, dengan makan dan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa diri dan hidup kita berdasarkan pertanyaan ini. Kita hening sejenak. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jemaat GKI Kanaan. Amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Lydia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meyakinkan kami bahwa Engkau setia, Engkau senantiasa beserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu, tolong kami Tuhan, tidak takut dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan tolong kami terus beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan yakin bahwa Tuhan selalu memelihara kami dan melindungi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para pasien COVID-19. Mereka sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah, melawat mereka, dan memberi kesembuhan pada mereka. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan melindungi mereka, memberi mereka kesehatan yang baik, memberi mereka mental yang kuat, penuh kasih sayang, mendampingi orang yang sakit. Mereka perlu pertolongan Tuhan, imun yang tinggi, dan semangat dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi. Tuhan memperlancar vaksinasi agar berjalan dengan baik. Setiap warga mengerti betapa pentingnya harus divaksin.
dan mereka mau taat protokol kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua umat Tuhan. Tuhan menolong mereka memperlancarkan usaha pekerjaan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka. Bagi yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang sedih, Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar seruan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai Markus, kok kamu rapi banget sih? Biasanya kan berantakan. Wah, Andrea, sekarang kan aku berani berubah. Hebat sekali Markus. Iya dong, seperti komitmen dari sekolah kita, BPK Penabur, untuk berani berubah. Oh gitu, tapi kamu tahu kan, sekolah kita sebentar lagi berulang tahun. Tahu dong, sebentar lagi BPK Penabur mau merayakan hari ulang tahun ke-71. Aku sedang belajar untuk mendengarkan. Hah? Mendengarkan musik atau apa nih? Mendengarkan input dari orang tua, guru, dan teman-teman. Hah? Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik dong. Hebat kamu. BPK Penabur juga berusaha untuk membuka diri dengan mendengarkan input dari berbagai pihak. Supaya lebih baik tentunya. Diapain buku-buku itu? Oh, aku mau kirim ke saudaraku di daerah. Aku sudah tidak pakai lagi. Baik sekali tindakanmu itu, berbagi pada sesama. Dan dampak aku kirim buku-buku ini adalah agar teman-teman di daerah juga bisa belajar. Bisa dibilang kamu telah berbagi dan berdampak bagi sesama. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari menjadi keluarga BPK Penabur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang khusus, hari yang istimewa bagi BPK Penabur, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-71.
Kami mengucap syukur sejak BPK Penabur didirikan hingga hari ini. Sudah berusia 71 tahun. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk tema BPK Penabur, berani berubah. Mereka berharap dan rindu untuk berbagi dan berdampak bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan Yesus memampukan mereka untuk mewujud nyatakan kerinduan mereka dan pengharapan mereka. Kami menyerahkan masa depan BPK Penabur ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan mereka. Baik kuantitas maupun kualitas pendidikan terus meningkat dan menjadi berkat bagi setiap siswa-siswi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, persembahan kita tidak lagi seperti yang biasa kita lakukan, tapi cara persembahan ini sekarang kita melakukannya dengan transfer ke rekening gereja, maupun Anda men-scan QR code yang ada di layar dan melalui mobile banking yang ada di dalam handphone Bapak Ibu. Dan untuk mengiringi persembahan ini menggunakan instrumen Give Thanks. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam gereja, mendukung pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan, kami menyadari sebenarnya yang kami berikan ini adalah jauh daripada yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan kiranya menerima persembahan kami, dan kami mau menyadari bahwa kami mau belajar mempersembahkan Tuhan, bukan hanya materi saja, tetapi seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami yang Tuhan telah tolong, Tuhan telah topang dalam menjalani kehidupan kami. Pakailah kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita masuki ke pengutusan. Kita mau meneguhkan iman kita. Kita mau katakan melalui pujian ini bahwa kita tahu
siapa yang kita percaya, kita tahu bahwa siapa yang kita berharap kepada Dia. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. 我真不知救我的心如何进入我心，我也不知何以一心变得一个星星，为我生者所信的是谁，并且也深信他是在世人保守我所信的他的，都完备直到那日。Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bahwa ku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. 弟兄姐妹们，当将你们的心仰望上帝。我们将我们的心仰望上帝，当成为基督的见证。感谢上帝，赞美上帝，从今时直到永永远远。Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengekohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. 那赐诸般恩赐的上帝，曾在基督耶稣里召你们得享他永远的荣耀，必要亲自成全你们，眷顾你们，赐力量给你们，从今时直到永永远远。阿们。哈利路亚。Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.